Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala Allah Ta'ala aidan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin kaum muslimin muslimat seluruhnya yang hadir di tempat ini, terkhusus para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Tiwara Tengah, Kabupaten Muna Barat, pejabat pemerintah, kalau ada yang hadir baik sipil maupun dari kepolisian atau dari tentara, Pak Kepala Desa, Pak Ketua KUA, para asatidz, para ustadz, dan terkhusus Bapak Kiai Nawaji. Ya betul, kita sudah lama bersahabat Bapak Ibu, tapi Pak Nawaji ini terus terang baik dari segi usia maupun dari pengalaman, beliau saya anggap sebagai guru saya. Karena saya ingin banyak menimba pengalaman dari beliau yang sangat luar biasa. Perjalanan hidupnya mulai dari bawah, dari penyuluh yang katakanlah masih honor, menjadi PNS, bisa bangun pesantren, punya banyak murid, dan sekarang beliau alhamdulillah menjadi anggota DPRD Kabupaten Muna Barat untuk periode yang kedua. Kita doakan semoga beliau selalu sehat walafiat, amin, agar beliau terus berjuang memperjuangkan Islam khususnya di Tiwara Tengah ini, dan mudah-mudahan juga murid beliau saya yakin sudah banyak, bukan hanya dari Tiwara Tengah tetapi dari kecamatan lain saya yakin sudah banyak, itu juga mudah-mudahan bisa menyebar. Bapak Ibu, saya terlebih dahulu perkenalkan singkat saja. Tadi nama saya sudah disebut oleh Pak Yai Nawaji, MC Mustaqim namanya ya. Pernah dengar nama Mustaqim, Bu? Ada di dalam apa itu? Di dalam Al-Quran, di surat apa? Surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang sembahyang pasti hafal nama itu ya. Yang sembahyang. Yang tidak pernah sembahyang mungkin asing. Jadi kalau Bapak Ibu sholat menyebut nama ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya ini orang yang mustaqim ya. Cuma beda sedikit, Bu. Kalau di Quran itu, di Al-Fatihah itu, kalimat mustaqim itu menggunakan huruf qaf dan adayanya, jadi panjang, mustaqim, kan begitu ya. Nah kalau saya sesuai ijazah, sesuai KTP, menggunakan huruf K dan pendek, mustaqim. Kalau mustaqim, al-mustaqim di dalam Al-Quran artinya apa? Ada yang tahu artinya apa? Jalan yang lurus. Nah kalau mustaqim, nama saya, huruf K, terus tidak panjang, ada yang tahu artinya apa? Bengkok. Ya, ya nggak apa-apa. Artinya kalau nama saya bengkok, itu berarti saya adalah salah satu orang yang sedang berproses supaya bisa lurus. Doakan, amin.
ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sengaja tadi saya menunggu pas innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, saya menunggu ini. Ternyata ibu-ibu pada bengong. Padahal maksudnya saya menunggu ibu menjawab enggak ya? Sebab kata Rasulullah, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit, ini kata Nabi ini, orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika disebut namaku indahu oleh orang di sekitarnya, apakah orang di sampingnya, apakah orang di depannya seperti saya berdiri di sini, pokoknya Bapak Ibu mendengar innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi atau mendengar Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Tadinya kalau masih belum menjawab, saya agak pesimis nih ceramah ini, Bu. Kenapa? Karena sama Nabi saja ibu pelit, sama Nabi saja ibu bakhil. Saya berpikir jangan lagi, apalagi sama saya. Kalau ibu pelit sama Nabi, jelas lebih pelit lagi sama saya. Jangan-jangan nanti saya besok pulangnya itu hanya dikasih uang transport saja. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita memperingati, sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Kiai Nawaji ke saya itu 3. Ada Isra Mi'raj, ada imtihan ya, tapi betul kayak ada imtihannya, ada kelulusan, ada juga menjelang nisfu Sya'ban. Supaya kena semua, insya Allah saya akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Ini mohon maaf, ini sengaja saya simpan meja. Ini mohon maaf Bu, sesuai umur rambut saya sudah putih semua. Kalau nanti saya capek, saya izinkan saya duduk ya. Ibu-ibu izinkan saya duduk, boleh ya? Iya, jadi pokoknya tergantung tenaga saja. Karena saya ini Bapak Ibu di Kendari lebih seringnya khutbah Jumat, Pak. Kalau khutbah Jumat itu hanya 15 menit. 15 menit saja seringnya. Terus paling-paling ceramah Ramadan. Ceramah Ramadan di Kendari itu di masjid-masjid keliling, ya alhamdulillah selalu full. Tetapi di mimbarnya itu Pak ditulis maksimal 15 menit. Jadi artinya waktunya sudah jelas 15 menit. Tapi Kak Kiai pesan, katanya wah kalau pengajian di saya itu kadang-kadang 1 jam itu. Nah kalau begitu Pak Kiai tolong siapkan saja kursi dengan meja. Jangan sampai saya nanti setelah 15 menit saya punya kaki sudah mulai oleng saya duduk. Bapak Ibu sekalian, tema pada malam hari ini saya tidak jauh-jauh dari sholawat. Tadi saya tersentuh sekali saat saudara kita pembaca Al-Quran membacakan sholawat. Saya terharu dan hampir meneteskan air mata. Luar biasa kalau kita resapi Bapak Ibu, mulai dari kalimat sholawatnya sampai syairnya, sampai lagunya, sampai suaranya, itu bisa menyentuh. Dan itu belum kedalamannya Bapak Ibu. Sholawat ini, kalau Bapak Ibu pernah mendengar kisah antara Bung Karno dengan Profesor Kadirun Yahya, Pak. Bung Karno ini pengen sekali mencari ilmu, menggali ilmu, bagaimana caranya supaya dia masuk surga. Tapi dia merasa banyak dosanya. Jadi pas ketemu dengan Profesor Kadirun Yahya, dialognya cukup panjang, tetapi saya potong di sini. Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Profesor, bagaimana caranya agar orang seperti saya, yang saya merasa banyak dosanya, tetapi saya bisa masuk surga? Tapi tolong ceritakan dulu,
Menurut Pak Ustadz, menurut Pak Kiai, kira-kira hebat mana antara orang yang berjuang siang malam demi negara, demi bangsa, demi tanah air, bertahun-tahun sampai bisa merdeka, dengan orang lain yang juga berjuang untuk meraih ridha Allah, meraih rahmat Allah, sampai nanti satu saat meninggal harapannya masuk surga. Jadi Pak Profesor Kadudun Yahya bilang begini, ya semuanya masing-masing punya perjuangan. Sebenarnya kalau niatnya lurus, ya, walaupun berjuang untuk bangsa, untuk negara, tapi dalam rangka juga la kalimatullah, itu no problem. Insya Allah, Allah juga akan memikirkan akhiratnya. Nah persoalannya kalau perjuangan itu hanya melulu untuk ambisinya saja, nah itu juga nanti Allah yang menilai. Tetapi kata Bung Karno, tanya lagi, sekarang bagaimana? Saya pernah mendengar ada seorang wanita tunasusila. Tahu tunasusila, Bu? PSK sekarang sebutannya, penjajah seks komersial. Wanita tunasusila itu, saya tidak tahu sih. Tahu enggak, Bu? Tahu ya? Ya kerjanya menjajakan sesuatu yang dia punya. Itu dia satu saat, nah ini dari hadis Nabi sumbernya, dia berjalan di padang pasir kemudian melihat seekor anjing yang kehausan. Dia ambilkan air dari sumur dengan sepatunya, dengan slopnya diambilkan, kasih minum. Akhirnya anjing itu tertolong, tidak jadi mati, padahal anjing itu mau mati. Rasulullah menyebut bahwa wanita ini yang sebenarnya tiap hari banyak dosanya, melakukan dosa, tapi calon penghuni surga. Jadi katakanlah dengan menyebut kisah itu, keinginan Bung Karno itu karena dia merasa banyak dosanya, dia ingin ada alat khusus yang bisa membuat saya yang banyak dosanya ini juga bisa masuk surga seperti wanita tadi. Profesor Kadudun Yahya menjawab, bisa. Yakni yang penting Pak Presiden langsung berusaha lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi apa mungkin saya seorang yang banyak dosanya langsung bisa ketemu Allah? Ada channelnya. Channelnya itu adalah sholawat. Paham ya? Channelnya itu adalah sholawat. Kenapa? Dengan membaca banyak sholawat, insya Allah dapat syafaat dari Rasulullah dan kita bisa terhubung. Kayak radio itu Pak, Bu, kalau misalnya channelnya 6,55, tapi di setel di sininya beda, ya, itu kan nanti tidak nyambung, harus klop. Nah, yang mengklopkan channel manusia dengan Allah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penting sekali selawat. Kedua, Bapak Ibu, ini saya punya kisah tersendiri tentang sholawat ini. Benar ini, tidak main-main. Ketika saya pergi haji Pak 2019 sebelum corona, itu kalau orang pergi haji itu kan pengen tempat-tempat strategis bisa dapat semua Pak ya. Bisa mencium Hajar Aswad, bisa berdoa atau sholat di Hijri Ismail, bisa berdoa di dekat makam Ibrahim, di dekat telapak kakinya Nabi Ibrahim saat pertama kali membangun Ka'bah. Terus juga bisa sholat atau berdoa di Raudah. Nah ketika di Mekah ini, alhamdulillah Hajar Aswad saya dapat. Tidak susah. Saya tidak tahu ada yang menolong itu, orang anak muda dari Jawa. 2 juta manusia kumpul di situ, tetapi alhamdulillah ada saja pertolongannya dan saya bisa menyentuh. Kemudian di Hijri Ismail juga dapat. Di makam Ibrahim malah beberapa kali. Tapi pas di Raudah
Di Raudah ini Bapak Ibu, saya mau sholat sunnah di Raudah, itu antri. Malam pertama antri, gagal. Malam kedua antri lagi, gagal. Malam ketiga sudah di tengah-tengah, pengen buang air kecil, keluar, jadi gagal. Mau antri lagi, gelas sudah habis. Malam keempat yang paling menyakitkan, sudah dekat, antriannya sudah dekat, langsung ditutup sama petugas. Selesai, gilirannya perempuan. Nangis saya, Pak. Nangis, sedih, dan saya berpikir apa kesalahan saya ini. Tapi kemudian saya ingat, oh ya, di Raudah itu Bu, taman yang dulunya adalah taman di depan rumah Nabi. Nah sekarang ada di Masjid Nabawi di Madinah. Itu dia di depan kuburan Nabi dengan beberapa sahabat. Nah itu Raudah, dekat pengimaman, tempatnya imam. Nah di situ kita, ya menurut beberapa hadis dan tafsiran para ulama tentang yang ahli hadis, di situ kalau berdoa insya Allah dikabul, mustajab. Nah saya menangis sedih luar biasa, tapi saya mulai merasa, oh iya, saya punya kesalahan, punya kelemahan. Sebelum pergi haji, tahun-tahun sebelumnya, saya kalau zikir hanya Allah saja Pak. Hanya sering menyebut Allah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu saja, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi tidak punya zikiran khusus sholawat. Sholawat hanya dibaca pada saat mau berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kan itu kan memang mutlak ya, diharuskan. Nah, tetapi tidak ada zikir khusus yang banyak, yang layak, yang katakanlah standar, sehingga saya merasa, oh ya Allah, mulai setelah yang keempat gagal itu Bapak Ibu, mulai besok saya zikir sholawat Nabi sampai malam. Dan alhamdulillah pas malam itu, ini luar biasa, langsung terbukti. Begitu saya antri, ketemu dengan salah satu pengurus Masjid Agung Bandung, saya masih ingat namanya Pak Mukhtar. Saya terjepit-jepit di antara orang-orang besar ya, orang-orang Timur Tengah besar-besar. Mas, sini mas, mau ke ini ya, mau ke Raudah? Iya. Bagaimana? Ya saya sudah 4 kali gagal. Oh sini, saya kasih tahu caranya. Diantar Pak Kiai, bahwa katanya nanti sampean masuk dari pintu ini. Coba langsung Bu. Jadi alhamdulillah begitu selesai sholat subuh, yang lain dari pintu itu, saya dari pintu itu yang ditunjukkan. Dan itu langsung alhamdulillah pas dapat waktu duha. Nah ini tidak main-main. Jadi silakan Bapak Ibu bersolawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Itu juga insya Allah menjadi perantara terkabulnya doa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita sama-sama baca salawat dulu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya, tadi Pak Kiai luar biasa memberikan dorongan buat kita Bapak Ibu. Betul ya, ini saya ingin sedikit mengomentari tentang masa depan anak-anak santri Pak Kiai. Kenapa? Karena menjadi santri itu Bapak Ibu, saya pernah protes sebenarnya ketika kuliah di Bandung. Kebetulan waktu itu saya jadi ketua satu senat.
kumpul Pak dosen-dosen, Pak Rektor. Saya pernah protes begini, Pak Rektor, kenapa sih lulusan pondok pesantren, lulusan IAIN, kok ilmunya oleh masyarakat tidak dihargai seperti ilmu umum, seperti dokter misalnya. Kalau dokter itu Bapak Ibu, kita sakit, terus konsultasi sebentar, berapa menit, konsultasinya saja sekarang sekitar 200.000. 5-10 menit, belum beli obatnya. Orang hukum, fakultas hukum, bisa membuka konsultasi hukum. Orang psikologi, bisa membuka konsultasi psikolog. Tapi kalau anak-anak santri jadi ustadz, Pak Kiai punya pengalaman, diundang ceramah ke sana kemari, kadang-kadang diundang baca doa. Habis baca doa makan-makan bersama, itu begitu selesai dibungkuskan sisa yang dibaca itu. Itu dulu sering begitu. Yang sisa-sisa yang dihidangkan itu dibungkuskan pakai bau. Jadi hanya dimintai keikhlasannya. Saya main-main sama Pak Rektor. Tidak bisakah itu dibuka? Konsultasi agama. Kenapa? Karena kalau orang berobat ke dokter, paling yang disembuhkan, usaha disembuhkan hanya satu penyakit. Mungkin liver, mungkin kolesterol, mungkin demam. Hanya satu penyakit. Tapi anak santri memberi nasihat, insya Allah dia bisa mengobati penyakit batin, dia bisa mengobati keresahan, dan bisa mengantarkan orang yang dinasihatinya itu bahagia fid dunya wal akhirat. Betul. Nah cuma beda penilaiannya Bapak Ibu. Kadang-kadang cuma terima kasih. Pak Rektor senyum-senyum. Wah, Pak Mustaqim, waktu itu belum Pak ya, masih mahasiswa. Mustaqim, saya salut dengan pendapatmu, tapi kalau mau kamu yang mempelopori, kalau kau lulus, tulis di rumahmu, menerima konsultasi agama 1 jam 100.000 ya. Persoalannya begini, persoalannya adalah kita memang ilmunya kita itu adalah ilmu yang ikhlas, sehingga kadang-kadang kalau kita minta seperti itu ya serba salah. Kalau kita pokoknya serba salah. Kalau diberi tarif, ada yang memviralkan, wah ini ustadz ini katanya menjual ayat-ayat agama. Tapi kalau terserah saja, kadang-kadang juga ada yang pare-are. Ya pare-are itu tadi penghargaannya kurang. Nah itu ternyata sekarang alhamdulillah di beberapa tempat sudah mulai meningkat, Pak. Yang memperhatikan itu adalah umat. Yang memperhatikan itu adalah Bapak Ibu semua umat. Kasihan anak-anak kita itu, kalau misalnya mengaji kiro, ya berilah dia. Jangan hanya sekedar transport, tapi kasih besar sedikit. Terus juga yang lain, juga yang ceramah, supaya apa? Supaya ada semangat. Kalau seperti itu terus, kasihan anak-anak kita kehilangan semangat. Paham ya? Paham. Nah ini, tapi persaingannya juga Bapak Ibu, yang kasihan ini para teman-teman lulusan santri, sudah susah mondoknya, karena kan saya dan protes Pak. Pak katanya kalau dokter itu memang kuliahnya berat, bayarannya mahal. Tapi saya bilang tunggu, kalau dibilang berat, lebih berat itu anak pesantren. Saya pernah tamat SD masuk pesantren, kelas 1 SMP tinggal di pesantren, itu betapa menderitanya Bapak Ibu. Kalau sekarang saya tanya Pak Kiai, sudah lumayan ada kasurnya. Kalau zaman saya tidur di pesantren itu sudah syukur kalau ada tikar, biasa di lantai saja. Saya pernah beli kasur tipis Pak, beli kasur tipis, itu apa yang terjadi? Besoknya muncul desas-desus.
Mustaqim katanya anak mami. Jadi seolah-olah manja kalau pakai kasur. Ya udah, karena ada sedesas-desus begitu, akhirnya saya gulung kasur, besok malamnya saya jadikan bantal saja. Saya tidur di lantai. Nah, ini persoalannya dalam hati saya ini di pesantren juga banyak yang iri ya. Memang orang iri di mana-mana, Bu. Di pondok ada, di kantor ada, di tetangga ada. Tapi itulah perjuangannya. Belum sampai di situ, setiap jam 4, kadang-kadang setengah 4 kalau belum bangun disiram. Ngelirik cewek ditakjir. Apalagi kalau ketahuan nulis surat. Wah, pokoknya luar biasa. Belum lagi waktu mengajinya yang full time. Mulai dari subuh sampai malam, besok lagi seperti itu. Dan itu bertahun-tahun, begitu lulus, berat juga menjadi penceramah, Pak. Kenapa? Karena ibda binafsik. Kita sebelum ngomong ini, usahakan kita juga mengamalkannya apa yang kita omongkan. Itu kan tidak gampang. Saya pernah berhenti itu, waktu di Bandung, sudah sering dipanggil ceramah, pernah menolak, karena takut masih bujang, Pak. Masih bujang, jadi takut, jangan sampai, wah, saya ini belum jelas. Tapi, pikir-pikir kalau kita takut begitu, nanti siapa yang jadi juru dakwah ini? Akhirnya sudah, bismillah saja. Sudah berkeluarga, kadang-kadang tetangga juga usir. Dilihat, wah, Pak Mustaqim ceramah begitu, padahal istrinya begini. Kan seperti itu. Pak Mustaqim ceramah begitu, padahal anaknya begini. Nah ini, kondisi-kondisi ini sangat berat. Nah tetapi, Bapak Ibu, mudah-mudahan ke depan, ini semua bisa menjadi bahan perhatian kita semua. Makanya saya sama anak-anak pesantren itu tolong usahakan sekarang betul ya, alhamdulillah sudah ada pendidikan formal, sudah ada sanawiyah aliyah. Ini Bapak Ibu kalau sudah ada pendidikan formal, insya Allah bisa. Karena ini sekarang susah kalau tanpa pendidikan formal. Nanti bisa kuliah, apakah di YIN atau umum. Jadi tidak ada masalah, kuliah di mana saja. Jadi saya mohon anak-anak santri, teman-temanku, adik-adikku semua, jangan berputus asa, jangan merasa minder ya. Karena kadang-kadang kita sudah ahli, sudah pintar agama, tetapi kemudian minder, tidak berani maju, itu juga kadang-kadang menjadi masalah. Nah, ada kelebihannya. Kalau orang dari santri seperti Pak Ustadz Nawaji, walaupun menjadi PNS umum, walaupun menjadi anggota DPRD, tetapi dia bisa membina pondok, bisa mengajar, mengaji, dan sejenisnya. Itulah kelebihan kita. Sholat yang pertama Bapak Ibu, judulnya sholat dan salam. Saya mengambil dari sholawat Nabi. Sholat itu artinya adalah, sholat itu kalau ujung-ujung akarnya itu ketemu dengan sholat. Bisa diartikan doa, kehormatan. Nah, untuk sholat yang pertama ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita semua punya problem, kita semua punya masalah. Dan masalah-masalah kita itu insya Allah bisa diselesaikan dengan doa. Karena doa usilahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi umat Islam, senjata bagi orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu, ya contohnya bapak-bapak punya problem apalah di rumah tangga, usahanya, ibu-ibu juga punya problem, misalnya suaminya juga mulai lain-lain. Itu semua bisa diatasi dengan doa. Anak-anak santri punya problem masa depannya, misalnya harus kemana, itu juga bisa diselesaikan dengan doa, insya Allah. Ada enggak di sini jomblo? Tahu jomblo, Bu? Jombloan mana jomblo? Ini saya tadi nyari-nyari, tanya sama Pak Kiai mana ini laki-lakinya, ibu-ibu semua ini. Padahal saya mau cari laki-lakinya, kalau ada jombloan, jomblowati, ini juga bisa.
Jangan banyak kejadian. Sekarang banyak orang putus asa, apalagi anak-anak muda, para remaja. Bapak Ibu, sudah ada data yang menyebutkan bahwa hampir 50% kasus bunuh diri yang cukup marak di Indonesia itu adalah para remaja. Nah, ini kenapa? Karena tidak punya kekuatan. Padahal kalau remaja itu beragama Islam, insya Allah dengan doa bisa selesai. Termasuk masalah tadi, yang jomblo itu yang nggak kawin-kawin, Bu. Ya, doanya apa? Apa itu orang bahasa Jawa bilang? Teka welas asih menyang aku. Pernah dengar itu? Angin nangisi menyang aku. Ora bisa turu, tak pantali atiku, tak kemuli sukmaku. Ketemu turu, tangek nonggoleki aku. Teh ngareteh, puyeng gendeng goleki aku. Pernah dengar nggak itu soal? Itu doa pra-Islam. Itu mantranya orang-orang yang belum paham dengan ajaran Islam menggunakan mantra-mantra, katakanlah pelet seperti itu. Tapi itu bentuk doa itu. Pada zaman dulu diyakini. Nah, ini Bapak Ibu, saya pernah coba ya. Waktu saya belum tahu pengasihan Islam Pak Kiai, saya coba itu. Cuma untuk mencoba ini syaratnya berat. Harus puasa mutih 7 hari paling sedikit, kalau bisa 40 hari 7 hari, dan hari terakhir itu harus mati geni. Loh, ngeri ya. Mati geni itu 1 hari 1 malam puasa dan tidak tidur. Nah, karena berat seperti ini, saya tidak mau yang saya tembak itu cewek di kampung sendiri, tidak mau rugi-rugi. Saya tembak tidak main-main, yang ada di Jakarta artis. Dan itu saya alhamdulillah setelah saya coba, alhamdulillah gagal. Kenapa? Karena dia artisnya ada di Jakarta, saya merantaunya ke Sulawesi. Jadi tidak nyambung. Itu macam-macam ya, kalau ada semar mesem. Kalau tadi itu semar mesem, ada semar kuning, ada orang Sunda di sini ada jangjawokan ya, ada itu namanya jangjawokan. Ada jaran buyang. Ada orang Cirebon nggak di sini? Ada? Mana orang Cirebon? Nggak ada. Itu kalau orang Cirebon ada tarlingnya Baridin dan Ratminah, Bapak Ibu. Itu dalam tarling itu, tarling tahu tarling ya? Tarling itu budaya orang Cirebon yang isinya itu di panggung main drama, tetapi kayak opera, suaranya sudah di setel, orangnya tinggal main drama, dan pengantar musiknya itu, musik utamanya adalah gitar dan suling. Itu namanya tarling. Itu ada satu kisah Baridin dan Ratmina yang sangat fenomenal. Ratmina, Suratmina itu anaknya saudagar yang kaya raya, Baridin anaknya orang miskin. Niat ingsung arpan ngemat jaran buyang, itu anunya, syairnya seperti itu. Duduk ngemat-ngemat tangga, duduk ngemat mau lewat ning dalan. Ketawa, ngerti itu kan? Sing kemat nok Suratmina, perawan ayu kang gembling kang demen pirang-pirang, yen lagi turu gageng lilira, yen wis ngelilir gageng jagonga, yen wis jagong gageng ngadega, yen wis ngadeg gageng mlayuwa, berenang kayak jaran. Tapi ini ilmu sadis, Pak. Sadisnya karena dia kalau mendoakan supaya lawan jenisnya itu mau, itu bisa sampai gila. Dan itu terjadi sama Suratmina itu. Suratmina di Aji jaran buyang sudah kelepek-kelepek, sudah mau dia, sudah cinta sama Baridin, tetapi orang tuanya tidak setuju.
tersiksa dia, dan akhirnya yang terjadi adalah gila. Nah, makanya ini saya sekedar contoh saja. Ini jangan dipakai ya, karena ini ilmu bukan dari ajaran Islam. Tapi kalau dari Islam, adakah ilmu begini? Ada enggak ilmu pengasihan, doanya untuk bisa menaklukkan lawan jenis dalam ajaran Islam? Ada, karena Islam itu komprehensif, universal, pasti ada. Ada yang ini, yang mohon maaf, yang belum menikah, masih banyak di sini. Masih mau saya kasih tahu ilmunya? Mau wanita? Ya, ini pengalaman Bapak Ibu. Nah, ini santriwan itu kalau selesai menjadi santri memang harus siap, karena saya begitu pulang dari pondok pesantren, padahal yang diajari, yang belajar di pesantren itu belajar sholat, belajar nahwu shorof, belajar fikih. Begitu pulang dari pondok, ada teman SD, teman lama, tiba-tiba baik ke rumah, ya, tiba-tiba menjadi baik, sering ke rumah, kadang menyapukan rumah, ujung-ujungnya, Kim, kamu kan pernah mondok sampai 5 tahunan, terus berarti kamu pasti tahu ya ilmunya. Ilmu apa? Ilmu menaklukkan perempuan. Padahal lain pelajaran lain diminta ini Pak. Cuma namanya anak santri tidak kehilangan akal. Nah, ini momen kesempatan untuk menyuruh dia melakukan yang sesuai dengan syariat saya. Jadi padahal saya ini di pondok nggak belajar begitu, cuma pernah ngaji ada ayat yang ada mahabbahnya. Itu salah satunya nih yang hafal Quran Pak Ustadz tadi itu. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Nah, saya ada ayat. Sini toh, saya ingat namanya Yanto. Saya punya, tapi syaratnya lumayan. Apa itu? Kamu sholat 5 waktunya sudah full belum? Sudah tidak pernah tinggal? Waduh, masih bolong-bolong. Kalau begitu tolong seminggu 2 minggu kamu sholat 5 waktu full. Dia laksanakan Bu. Pokoknya dia tidak pernah tinggal. Terus setelah kurang lebih ya hampir 2 minggu datang lagi, lapor sudah full sholatnya. Tapi bener ya, kamu kalau dapat ini perempuan, kamu mau nikahi? Oh iya, oh saya seneng. Oh oke. Kalau sudah full sholat 5 waktunya, ada tambahan syarat lagi. Tambah sholat tahajud minimal 2 rakaat, tambah 1 witir. Nanti doanya saya kasih. Nah itu saya kasih. Padahal saya tidak ada yang kasih ajar nih, ngarang-ngarang sendiri saja. Nah ini kelebihannya santri ngarang-ngarang. Jadi habis tahajud, witir, tambah sholat duha, dia laksanakan, terus dibaca itu berkali-kali dan minta sama Allah. Kaget Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Belum cukup 1 bulan, lapor. Kenapa? Sukses. Dia sudah mau. Wah, alhamdulillah. Terus kapan menikah? Insya Allah 3 mingguan lagi. Luar biasa. Ternyata dia sudah siap. Nah ini kaget Bapak Ibu. Sebelum menikah, tiba-tiba si Yanto ini datang ke rumah, dia bawa calon istrinya. Begitu lihat calon istrinya, Masya Allah, ya Allah. Kalau tahu cantik seperti ini, saya mau garap sendiri. Cantiknya luar biasa betul Pak. Pantas dia serius. Ya. Jadi ya udah, syukur, alhamdulillah. Kemudian menikah. Tapi ini kadang ilmu seperti ini tidak selamanya pas. Ya. Ada teman lain saya kasih lagi, berhasil lagi. Saya kasih lagi, berhasil lagi. Saya sendiri Bapak Ibu berkali-kali, ini saya Pak Kiai, ini nggak tahu saya sudah yang berapa kali. Saya ingat saya itu, saya melamar perempuan itu 5 kali, ditolaknya 6 kali. Yang jadi ini yang ke-7 Pak. Dan serius. Kenapa ditolak? Ternyata ditolaknya itu orang tuanya yang kurang setuju karena saya belum kerja. Nah jadi ini juga untuk teman-teman santri, tolong ya,
kita harus punya skill, harus punya keahlian. Walaupun lulusan pesantren, pinter ngaji, pinter ceramah, pinter apalah, alfiahnya hafal dan lain sebagainya, tapi tolong punya keahlian apa salah satunya yang bisa menghasilkan uang, yang membuat Anda punya status di masyarakat. Karena ternyata orang tua sekarang itu, saya baru sadar setelah saya jadi orang tua, Pak. Dulu waktu ditolak-tolak gitu, Pak, emosinya luar biasa, Pak. Jengkelnya luar biasa. Dalam hati saya ada sombongnya. Ini Bapak ini, tidak tahukah saya ini santri? Tapi ditolak. Nah, setelah saya jadi orang tua, ternyata benar juga ya, kalau jadi orang tua pikirannya bagaimana supaya anak perempuannya itu punya masa depan, suaminya tidak pengangguran, jadi ada yang dimakan, ada yang untuk bekal hidupnya. Nah, ini memang menjadi mutlak harus dimiliki. Saya beberapa kali mengajar di mahasiswa, itu Bapak Ibu, saya selalu beri dorongan, apa saja, apakah berdagang, apakah punya keterampilan tertentu. Karena alhamdulillah, dulu Bapak Ibu, ketika saya kuliah di Bandung, teman-teman saya itu Pak, ada yang di ITB, di Unpad, itu pulang kuliah, ada yang hotel beca. Pulang kuliah, ada yang jadi kondektur. Dan saya sendiri juga menjadi kuli tinta, Pak. Nulis di koran-koran, dijual. Tulisannya dijual, kemudian saya dapat bayaran. Dan alhamdulillah, tulisan itu sudah saya kumpulkan menjadi 5 buku ya. Nah, sekarang saya bawa 5. Saya ingin menyampaikan pertanyaan, tetapi sebenarnya ingin khusus untuk pengurus masjid saja, Pak. Ada pengurus masjid di sini. Kalau masjid ini sudah saya kasih sama Pak Kiai. Ada pengurus masjid dari desa sebelah atau yang dari desa selain desa ini, ada enggak? Ibu-ibu? Ya, desa apa? Desa apa yang sebelah? Apa di Jaya? Ya, Ibu. Ibu, ya Ibu saja sini. Ya, oh, ada anak kecil. Kalau begitu saya tanya dari jauh, ya. Yang lain diam, tapi Ibu ini yang menjawab. Siapa nama kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Masih ingat enggak? Abdul Muthalib, ya. Ini Bu, saya kasih hadiah 1 buku, tetapi tolong simpankan di masjid terdekat. Ya, ini buku khutbah, buku khutbah Jumat, tolong disimpan supaya bisa dibaca oleh khotib kalau memang butuh bahan khutbah. Mangga Bu, diambil, atau ada yang minta tolong, ada yang ambilkan. Kemudian Bapak Ibu, tadi sholat dalam pengertian doa. Kemudian sholat dalam pengertian sholat. Karena kebetulan malam hari ini adalah malam Isra Mi'raj, saya juga ingin menghimbau kepada Bapak Ibu, tolong, saya yakin ya, sepertinya jamaah yang seperti ini Bapak Ibu, ini sudah pada sholat 5 waktu semua ini, kecuali haid ya biasanya. Betul ya, sudah tidak tinggal sholat kan ya? Insya Allah. Tapi tolong didik anak-anak Bapak Ibu semua, agar usahakan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ini penting sekali. Kenapa penting sekali? Kita tahu ya, saya tidak perlu menceritakan sejarahnya, tetapi intinya semua wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dititip sama malaikat Jibril, ada yang berupa mimpi, tetapi sholat itu dipanggil langsung, Nabi dipanggil langsung oleh Allah. Itu menunjukkan betapa pentingnya sholat 5 waktu. Dan kita sudah sangat ringan, sudah diberi rukhsah keringanan yang luar biasa. Yang tadinya 50 rakaat kan menjadi 5 rakaat, yang 5 kali sholat menjadi 50 kali menjadi 5 kali ya. Kalau 50 kali sangat berat, akhirnya sekarang hanya 5 kali. 5 kali itu Isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Kenapa saya
pentingkan ini karena memang Bapak Ibu, sholat ini di samping nanti di akhirat adalah perkara yang ditanyakan pertama kali, sholat juga bisa menjadi perantara dikabulkannya doa-doa kita. Ya, karena banyak problem, banyak masalah di dalam menghadapi kehidupan, tetapi kemudian problem-problem itu kalau kita tidak sholat itu kadang-kadang menjadi tambah bermasalah. Makanya Allah menyampaikan wasta'inu bisabri wassalah. Ini sepotong ayat, Bu. Ini bukan satu ayat, saya lihat sepotong ayat, tetapi bisa menjadi senjata yang sangat luar biasa. Apa saja persoalan hidup, ketika kita punya banyak persoalan, atasilah dengan sabar dan sholat. Ketika kita sudah terbiasa sholat, ya untuk standarnya Bapak Ibu, sholat itu secara syariat, shollu kama ra'aitumuni usolli, seperti Rasulullah sholat kita ikut saja. Seperti ulama-ulama kita sholat, ya seperti itu ya. Jangan dirubah-rubah gerakannya ya. Pokoknya ikuti saja seperti itu, standarnya. Tapi lebih ditingkatkan lagi, maknanya dipahami supaya lebih khusyuk. Terserah mungkin kalau ada yang sudah ahli tasawuf, ada yang menafsirkan bahwa sholat subuh itu adalah ruh dan jasad. Sehingga kalau orang yang rajin sholat subuh, insya Allah panjang umurnya, apalagi ke masjid. Nggak apa-apa, lebih bagus lagi kalau memang lebih menguatkan, nggak jadi masalah. Sholat maghrib itu 3 rakaat, itu sama dengan 3 lubang, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Makanya kalau waktu maghrib jangan pada keluyuran, karena 3 lubang itu tempat masuknya jin dan setan. Nggak apa-apa, kalau ditafsirkan seperti itu nggak jadi masalah. Yang penting itu menguatkan agar kita mau sholat. Jadi tolong kasih tahu teman-teman, adik-adik kita, anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, kita selingi lagi dengan sholawat ya. Itu. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin bin abibillah. Kotak amal di mana-mana, minta diisi kita semua. Yang mengisi masuk surga, tidak mengisi masuk. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Pondok pesantren perlu disumbang, sumbangannya berupa uang. Yang menyumbang temannya, Tuhan tidak menyumbang temannya. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ibu-ibu yang bilang setan itu bukan saya tadi. Dan yang bilang setan pulang harus nyumbang itu. Siap-siap saya diterima Pak Ustadz. Baik, ada lagi dari desa lain? Mana? Selain desa tadi? Ya, bapak-bapak dari desa sebelah ada enggak? Ya, boleh. Maju boleh. Silakan maju, Bu. Iya. Saya suruh maju supaya jamaah yang lain jangan hanya lihat saya bosan. Lihat ibu juga ya sini. Silakan. Oh, dari situ saja boleh. Kalau dari situ saja saya tanya, istri Nabi Muhammad yang anaknya Abu Bakar namanya siapa? Oh, ada Siti Aminah, itu mamanya itu.
Oh, kalau nggak tahu menjawab, Bu, diam saja, Bu, ya. Jangan bikin malu lah. Ayo, Bu. Itu di antara istri Nabi kan banyak ya. Tapi salah satunya itu dia masih perawan, masih gadis. Makanya Abu Bakar dijuluki Abu Bakar. Bakar itu perawan, bapaknya perawan. Siti, oh, lain masjid itu. Masjid mana, Dek? Atau santri di sini ya? Belum lulus. Pertanyaan berikutnya, siapa tukang azannya Rasulullah? Lain yang ditanya, lain yang menjawab ini. Oh, perwakilannya. Ya udahlah. Nanti, Dek, saya kasih itu ibu buku, kamu minta uang sana. Silakan, Bu. Nanti tolong titip di masjid ya. Saya tidak punya uang, jadi sodakohnya ilmu saja. Kasih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi pelajaran pertama tadi Bapak Ibu tentang sholat, intinya dua. Ibu-ibu jangan putus asa ya, setiap masalah minta sama Allah. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, ud'uni astajib lakum, aku pasti akan beri. Hanya persoalannya Bapak Ibu, doa yang kita sampaikan kepada Allah ini memang bermacam-macam. Ada yang langsung dikabul, misalnya hari ini berdoa, besok dikabul. Ada juga yang ditunda, itulah perlu sabar. Ada juga doanya mintanya A, dikasihnya B, berarti itu Allah menganggap B itu lebih baik daripada A. Karena ini. Kemudian pelajaran kedua pada malam hari ini adalah salam. Salam ini Bapak Ibu, kalimatnya ketemu dengan Islam. Salam itu punya arti keselamatan. Jadi akar-akar katanya sama dengan Islam, itulah sebabnya insya Allah yang beragama Islam itu insya Allah selamat. Cuma persoalannya syaratnya itu bukan hanya dalam KTP. Misalnya saya sudah Islam, Pak, kenapa, mana buktinya ini KTP-nya Islam? Nah itu kalau di dunia sama kepala desa masih bisa diakui, tapi di akhirat tidak bisa dipakai untuk malaikat. Malaikat, saya sudah Islam nih, ini KTP-nya, berarti saya masuk surga, tidak bisa. Itulah sebabnya maka harus dilaksanakan Islamnya itu. Tidak hanya sekedar pengakuan, tidak hanya sekedar KTP, tetapi harus dilaksanakan. Apa yang dilaksanakan? Setidaknya 5 hal yang diperkuat, yang dilaksanakan. Yang pertama adalah imannya diperkuat. Iman harus diperkuat. Kalau kita lihat dalam sejarah betapa luar biasa para sahabat Rasulullah, sahabat Nabi, demi mempertahankan iman, banyak menghadapi kekerasan, kezaliman dari kaum Quraisy. Utsman bin Affan, Bapak Ibu, oleh pamannya sendiri pernah dimasukkan ke dalam tikar, digulung dengan tikar, kemudian digarang, dikasih api bawahnya. Bilal bin Rabah, banyak sekali siksaannya. Kemudian juga ada Abu Fakihah, itu dia disuruh mukanya sujud di padang pasir tersungkur, lagi panas-panasnya, mukanya ini disuruh
dicerembabkan, kemudian ditindis batu. Itu demi mempertahankan iman. Dan iman kita pada hari ini tidak menghadapi cobaan-cobaan yang seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita masih lemah. Yazid wa yanqus. Benar bahwa secara umum kaum umat yang umum seperti kita ini, kondisi imannya kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau imannya lagi bertambah, dia rajin. Kalau lagi berkurang, dia loyo. Nah, ini kita harus mulai sedikit demi sedikit, harus kita tingkatkan, jangan Yazid wa yanqus lagi, tapi bertambah dan bertambah. Apa senjatanya agar iman kita ini terus diperbaharui, terus hangat? Kata Rasulullah, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa kalimat la ilaha illallah? Apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi harus tertanam di dalam hati kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sehingga yang semua kita lakukan, gerakan kita ini hanya karena Allah. Profesor Dr. Imaduddin Abdul Rahim dalam salah satu kitab tauhidnya, Bapak Ibu, itu mengupas bahwa makna la ilaha itu kan tidak ada Tuhan illallah selain Allah. Beliau menafsirkan la ilaha, tidak ada sesuatu yang ditaati, yang dipatuhi oleh kita illallah, kecuali kita patuh sama Allah. Dan cobaan yang paling berat iman kita saat ini adalah kita kadang-kadang lebih patuh kepada hawa nafsu kita daripada kepada Allah. Betul, Bu? Ya, kadang-kadang sholat subuh misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita lagi tidur. Ini berkelahi antara bangun sholat subuh ke masjid atau terus tidur. Bangun, tidur. Bangun, tidur. Akhirnya yang menang misalnya tidur. Berarti kita sedang mengikuti hawa nafsu kita, nafsu ngantuk. Begitu juga kadang-kadang kita yang bekerja di kantor, misalnya ada dapat uang, tahu ini uangnya haram, nggak boleh, itu berkelahi dalam hati. Ambil, jangan. Ambil, jangan. Ambil, berarti mengikuti hawa nafsu. Nah, godaan kita sebenarnya yang terberat adalah seperti ini. Ibu-ibu juga, begitu datang temannya, padahal sudah mendengar pengajian bahwa ngerumpi itu, tahu ngerumpi Bu ya? Gibah itu bisa membuat kita bangkrut. Betul? Karena dengan menggibah, membicarakan kejelekan orang lain, menjelek-jelekan tetangga, amal kebaikan kita diberikan oleh Allah, dipindahkan kepada orang yang kita jelek-jelekan, sementara keburukan orang yang kita jelekan diberikan kepada kita. Berarti kita bangkrut. Sudah tahu, kumpul ketemu, ngomong tidak, ikut komentar tidak, ikut komentar tidak. Ikut komentar, terjadilah. Nah, ini cuma saya dengar katanya ibu-ibu seringnya gosip. Di sini tidak ada Bu ya, di sana yang saya di Kendari. Di sini tidak ada Bu ya, tidak ada bedanya. Ya. Tapi itulah godaan kita, Bapak Ibu. Kemudian soleh. Kalau kita benar-benar ingin menjalankan ajaran Islam kita, pertama iman, kedua amal soleh kita amalkan. Amal soleh, amal kebaikan apa saja. Ya, berbentuk sodako, yang menolong orang. Ibu-ibu jadi istri, jadilah istri yang soleha. Ini saya kalau dengar kata-kata soleh ini, saya ingat salah satu ustadz yang menyampaikan, tapi betul ini Bapak. Betul sebenarnya Pak. Mencuci pakaian
itu bukan tugasnya istri. Itu sebenarnya betul. Cuci piring bukan tugasnya istri. Ngepel bukan tugasnya istri. Pekerjaan rumah tangga, nyapu dan lain sebagainya bukan tugasnya istri sebenarnya. Tugasnya istri hanya dua, patuh kepada Allah dan berbakti kepada suami. Kalau suami ibu nyuruh menyapu, ya menyapu. Kan begitu ya. Suami ibu nyuruh ngepel, ya ngepel. Suami ibu menyuruh cuci pakaian, ya cuci pakaian. Semuanya nih ibu itu. Malah nggak pernah disuruh. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya saya mau ngomong begini Bu. Ini sebenarnya tugas di rumah. Walaupun istri kita rajin, tidak mengeluh, tetapi sebagai suami harus paham-paham sedikit, mengerti juga sedikit, bantu-bantu juga sedikit. Karena sekarang ini kan ada istilahnya kesetaraan dan keadilan gender, Bapak Ibu. Itu yang begitu-begitu terserah kesepakatan Bapak Ibu. Mungkin memang bapaknya kerjanya dari pagi sampai malam lembur terus, yaitu wajarlah ibu semua, karena bapaknya jarang di rumah. Ya, cuma kadang persoalan lembur terus, istrinya sudah ikhlas, sudah kerja banyak sekali, anak-anak nakal, 2-3 bulan mendengar selentingan, suamimu selingkuh lagi. Jadi persoalan lagi. Ya, jadi kalau yang punya waktu, ya bantu-bantulah Pak. Kalau pas di rumah, istri lagi menyapu, mah, biar misalnya menyapu, istirahat dulu saja. Itu namanya kesetaraan dan keadilan gender. Jadi laki-laki tidak apa namanya, jangan juga merasa gengsi, jangan juga merasa bukan pekerjaannya, tapi saling bantu antara suami dan istri. Sebab sekarang ini kadang-kadang istri juga cari uang. Betul Bu ya? Nah itu, kayaknya pekerja semua saya lihat ini. Nah apalagi kalau istrinya bekerja, suaminya bekerja, ya di rumah juga kerja sama-sama. Silakan baku atur itu. Kemudian luhur ini ya, iman, soleh, luhur ini kaitannya dengan perilaku akhlak. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu lebih tinggi dan tidak ada yang mengalahkan keluhuran Islam. Yang membuat luhur adalah akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sekarang Bapak Ibu, mohon maaf ini, saya di kantor, bukan hanya kantor saya, di kantor-kantor lain, senior-senior yang kerja di kantor mulai banyak mengeluh. Kenapa? Karena generasi-generasi sekarang itu kadang-kadang akhlaknya sudah mulai berubah. Memang pinter-pinter komputernya, laptopnya pinter-pinter, tapi tidak ada lagi unggah-ungguh, tidak ada lagi kesopanan, bahkan sama yang lebih tua suka ngenyek gitu, karena yang tua-tua ini macam kita kadang-kadang tidak semuanya mampu ya, jadi diledek. Padahal ini harus dijaga. Kemudian A-nya amanah. Jadi orang Islam mau selamat harus amanah. Kita semua ini Bapak Ibu, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Itu amanah itu sebenarnya Allah pernah memberikan kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka menolak. Karena apa? Karena takut. Tetapi wahamalahal insan, manusia menerima. Kita ini lahir Bapak Ibu sudah membawa amanah. Amanah itu apa intinya? Dalam tafsir Ibnu Katsir, intinya amanah itu sama semua. Yang jadi ibu rumah tangga, yang jadi pejabat, yang jadi sales, yang jadi presiden, yang jadi apapun, amanahnya sama. Apa itu amanahnya? Kalau manusia berbuat baik, diberi pahala, diberi reward oleh Allah, dan kalau berbuat buruk, diberi siksa.
Jadi ketika jadi pejabat harus jadilah pejabat yang baik. Jadi pemimpin harus jadilah pemimpin yang baik. Jadi ibu rumah tangga harusnya jadi ibu rumah tangga yang baik agar mendapatkan reward. Terus yang terakhir M ya, Islam. M-nya ini adalah merdeka. Ya, merdeka ini Bapak Ibu, kalau dalam kajian Islam itu intinya bagaimana kita bisa terhindar dari syirik, kita terhindar dari syahwat, dan kita juga terhindar dari fitnah dunia. Itulah sebabnya agar terhindar dari ketiganya ini, mari kita perkuat diri kita. Ya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa untuk memperkuat iman adalah jadilu imanakum bila ilaha illallah. Di samping menanamkan kalimat la ilaha illallah dalam hati, juga sering banyak-banyak berzikir kalimat la ilaha illallah. Malah yang orang yang ketika mau meninggal kemudian menyebut kalimat la ilaha illallah, insya Allah dijamin masuk surga. Ya, dijamin masuk surga. Artinya apa? Artinya sangat penting. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai muslimin muslimat, marilah kita bertaubat, hindari semua maksiat, amal soleh kita perbanyak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baik Bapak Ibu, mungkin saya lihat sudah 1 jam ya, kurang lebih sudah lebih 1 jam. Saya mohon maaf apabila tidak sesuai dengan ekspektasi ya, harapan Bapak Ibu. Maklum Bu, tadi Pak Nawaji bilang sebenarnya dia ini ingin mengundang ya, Gus Miftah pernah ke sini ya, Gus Miftah, terus mau mengundang Gus Muafiq. Saya ini bukan Gus, jadi dimaklumi saja, saya sama dengan Bapak Ibu, cuma guys. Tahu guys Bu? Guys itu di YouTube itu. Halo guys. Nah, ya jadi karena Gus itu kan turunan Kiai Pak ya. Saya nggak tahu kalau Pak Kiai mungkin turunan Kiai, hanya biasa saja, hanya kebetulan pernah sedikit diberi ilmu oleh Kiai-Kiai. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya yang sampai selesai pada malam hari ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.